Liverpool tengah memasuki fase krusial jelang berakhirnya musim 2024-25. Di bawah era baru Arne Slot, The Reds tak hanya fokus pada perebutan gelar, tetapi juga sibuk memetakan masa depan skuad yang sedang dalam proses transisi besar. Banyak hal yang dipertaruhkan, mulai dari kontrak pemain kunci hingga rencana transfer besar-besaran di bursa musim panas. Van Dijk dan Salah, prioritas kontrak baru, dua ikon Liverpool, Virgil van Dijk dan Mohamed Salah, tengah dalam pembicaraan serius terkait kontrak baru mereka. Keduanya masih menjadi tulang punggung tim dan pemimpin di ruang ganti. Namun, waktu terus berjalan, dan klub harus segera mengambil keputusan agar tidak kehilangan mereka secara cuma-cuma di masa depan. Misteri masa depan Trent dan dua penyerang, sementara itu, tanda tanya besar menyelimuti masa depan Trent Alexander-Arnold. Bek kanan andalan The Reds ini belum memberikan sinyal pasti apakah ia akan memperpanjang masa tinggalnya di Anfield. Jika negosiasi berjalan buntu, kepergian sang bek bisa menjadi pukulan telak bagi Liverpool. Kondisi serupa juga berlaku bagi dua pemain depan, Darwin Núñez dan Luis Diaz. Performa keduanya musim ini naik turun dan belum sepenuhnya memuaskan. Jika tak segera menunjukkan konsistensi, bukan tidak mungkin keduanya masuk daftar jual. Kabarnya, Liverpool sudah mulai mengidentifikasi nama-nama calon pengganti di lini serang. Di sisi lain, regenerasi lini belakang juga mulai digalakkan. Nama Milos Kerkez, bek kiri muda milik Bournemouth dan timnas Hungaria, masuk dalam radar. Pemain berusia 20 tahun itu digadang-gadang sebagai penerus jangka panjang Andy Robertson, yang kini mulai mendekati usia 30 tahun. Namun, fokus utama Liverpool untuk musim panas nanti tampaknya tertuju pada sektor tengah. Menurut pakar transfer terpercaya Fabrizio Romano, The Reds sangat serius memantau situasi Xavi Simons, gelandang muda penuh talenta asal Belanda yang saat ini dipinjamkan PSG ke RB Leipzig. Dalam video terbarunya, Romano mengungkapkan bahwa transfer Simons berpeluang besar terjadi musim panas nanti, dengan bandrol sekitar 70-75 juta euro. Premier League adalah tujuan paling realistis bagi Simons, kata Romano. Liverpool, Arsenal, Chelsea, dan Manchester United semuanya telah memantau situasinya sejak tahun lalu. RB Leipzig sendiri dikabarkan bersedia melepas Simons demi menghindari kewajiban pembayaran tambahan kepada PSG, serta untuk mengamankan profit maksimal dari transfernya. Dengan kemampuannya bermain di banyak posisi, gelandang serang, winger, bahkan second striker, Xavi Simons dianggap sebagai investasi jangka panjang yang ideal. Namun Liverpool tak akan sendiri dalam perburuan ini. Persaingan diprediksi akan sengit, dengan beberapa rival langsung di Premier League juga menunjukkan ketertarikan serius. Jika ingin mengamankan servis Simons, The Reds harus bergerak cepat dan tegas. Musim belum berakhir, tapi di balik layar, Liverpool sudah mulai mengatur langkah besar untuk membangun skuad masa depan. Periode transisi ini bisa jadi penentu arah baru klub, apakah tetap bersaing di papan atas, atau justru tertinggal oleh rival-rival mereka. Federico Chiesa datang ke Liverpool musim panas lalu dengan ekspektasi tinggi, namun perjalanannya di Anfield sejauh ini tidak berjalan sesuai harapan. Didatangkan dari Juventus dengan harga yang relatif murah, hanya 10 juta pound sterling, Chiesa justru lebih sering menghuni bangku cadangan daripada menunjukkan magisnya di lapangan, padahal, secara fisik, winger asal Italia itu berada dalam kondisi terbaiknya. Ia dikenal sebagai pemain serba bisa yang bisa bermain di seluruh lini serang. Namun, kenyataan di Liverpool sangat keras. Posisi favoritnya di sayap kanan telah lama menjadi wilayah eksklusif milik Mohamed Salah, sosok yang nyaris tak tergantikan. Chiesa sempat mencuri perhatian saat mencetak gol di final Carabao Cup melawan Newcastle. Meski akhirnya Liverpool harus kalah. Tapi performa itu belum cukup mengubah pandangan pelatih Arne Slot. Hingga kini, Chiesa baru tampil sebanyak 11 kali di semua kompetisi dengan total hanya 387 menit bermain, dan hanya 25 menit di Premier League. Harapan sempat membuncah di kalangan fans ketika derby Merseyside melawan Everton tiba. Para penyerang seperti Luis Diaz, Cody Gakpo, Darwin Núñez, dan Diogo Jota sedang mengalami penurunan performa, membuat banyak yang menduga Chiesa akan mendapat kesempatan tampil sejak awal. Tapi Slot kembali mempercayakan Diaz dan Jota, dan keputusannya terbukti jitu. Jota mencetak gol kemenangan, ironisnya, bahkan ketika Jota dan Diaz ditarik keluar di babak kedua. Chiesa tetap tak dilirik. Mohamed Salah pun digantikan di masa injury time,
tapi yang masuk justru gelandang bertahan Wataru Endo. Menurut laporan dari jurnalis Daily Mail, Louis Stele, Slot mulai kehilangan kepercayaan terhadap Chiesa usai penampilan buruknya dalam kekalahan mengejutkan dari Plymouth Argyle di ajang Piala FA pada 9 Februari lalu. Meski bukan satu-satunya pemain yang tampil mengecewakan dalam laga itu, Chiesa dianggap gagal menunjukkan kapasitasnya saat dibutuhkan. Sejak saat itu, namanya jarang terdengar dalam rencana utama sang pelatih. Dengan stok pemain depan yang melimpah, Slot memilih untuk tidak mengambil risiko lebih jauh, namun bukan berarti semua pintu telah tertutup. Alih-alih larut dalam kekecewaan, Chiesa justru memanfaatkan jeda internasional terakhir, saat dirinya tak dipanggil timnas Italia, untuk berlatih ekstra. Sang ayah, Enrico Chiesa, mengungkapkan bahwa putranya tetap bahagia di Liverpool dan tidak menyesali kepindahannya ke Inggris. Bahkan meski jarang bermain, Chiesa dikenal sebagai sosok paling vokal dari bangku cadangan, terus memberi semangat untuk rekan-rekannya. Sikap profesionalnya ini rupanya tidak luput dari perhatian staf pelatih. Meski belum dimainkan dalam derby melawan Everton, kabar terbaru menyebutkan bahwa Arne Slot kini mulai mempertimbangkan untuk memberi Chiesa lebih banyak kesempatan dalam 8 laga tersisa musim ini. Masih ada waktu. Dan Chiesa, seperti yang ditunjukkan lewat dedikasi dan semangatnya, belum mau menyerah. Sebuah kabar besar tengah bergulir di bursa transfer. Trent Alexander-Arnold, bintang Liverpool, dikabarkan akan segera merampungkan kepindahannya ke Real Madrid. Jika transfer ini benar-benar terjadi, maka sang bek kanan akan menjadi orang Inggris ke-8 yang mengenakan seragam putih ikonik Los Blancos. Langkah Alexander-Arnold bukan sekadar perpindahan klub. Ia sedang menyusuri jalan langka yang hanya ditempuh segelintir pemain Inggris. Jalan itu penuh lika-liku. Beberapa sukses mengukir sejarah emas, sementara yang lain harus menerima kenyataan pahit. Jejak dimulai dari Laurie Cunningham. Pada tahun 1979, ia menjadi pionir, pemain Inggris pertama yang direkrut Real Madrid. Dengan kecepatan dan teknik mumpuni, Cunningham langsung membantu klub memenangkan La Liga dan Copa del Rey di musim perdananya. Namun, karirnya di Spanyol dihantui cedera. Ia nyaris mengangkat trofi Piala Eropa, namun Madrid dikalahkan Liverpool di final 1981. Nasib tragis menimpanya ketika ia meninggal dalam kecelakaan mobil pada usia 33 tahun. Setelah kepergiannya, butuh waktu 15 tahun hingga nama Inggris kembali menggema di Santiago Bernabeu. Steve McManaman, lulusan Akademi Liverpool, datang membawa gaya bermain penuh energi. Meski awalnya diragukan, ia berhasil menaklukkan hati publik Madrid. Bersama Roberto Carlos, McManaman menjadi bagian penting dari skuad yang menjuarai Liga Champions 2 kali dan mengoleksi gelar La Liga. David Beckham kemudian bergabung sebagai bagian dari era Galacticos. Dikenal sebagai ikon global, Beckham lebih dikenal karena aura bintangnya ketimbang pengaruhnya di lapangan. Meski demikian, ia tetap mencatatkan 159 penampilan, 20 gol, dan 51 assist, serta memainkan peran vital dalam keberhasilan Real Madrid meraih gelar La Liga 2006-07 di bawah Fabio Capello. Namun tidak semua kisah Inggris di Madrid berjalan manis. Jonathan Woodgate menjadi contoh pahit. Alih-alih menjadi tembok kokoh di lini belakang, ia justru menjadi sorotan negatif karena cedera berkepanjangan. Debutnya bahkan tercoreng dengan gol bunuh diri dan kartu merah. Tak heran, ia dinobatkan sebagai rekrutan terburuk abad ini oleh Marca. Michael Owen, rekan Beckham di timnas Inggris, juga pernah mencoba peruntungan di Madrid. Walau hanya bertahan semusim, ia mampu mencetak 16 gol dari 45 penampilan. Tapi persaingan ketat dengan Raul dan Ronaldo membuatnya sulit jadi pilihan utama. Owen pun kembali ke Inggris tanpa pernah merasakan manisnya mengangkat trofi bersama Los Blancos. Lalu datanglah Jude Bellingham, yang bisa dibilang menulis ulang cerita para pemain Inggris di Bernabeu. Sejak kedatangannya dari Dortmund pada 2023, Bellingham langsung meledak. Ia mencetak gol-gol krusial, memimpin lini tengah, dan menjadi wajah baru Real Madrid. Dalam musim debutnya, ia mengantar klub menjuarai La Liga dan Liga Champions, sebuah prestasi luar biasa untuk pemain yang masih sangat muda. Kini, jika Trent Alexander-Arnold benar-benar menyusul jejak mereka, ia akan membawa warisan Liverpool ke tanah Spanyol. Dengan teknik, visi, dan karakter yang telah ditempa di Anfield, dunia menanti apakah ia akan menambah babak gemilang dalam kisah pemain Inggris di Real Madrid, atau justru menghadapi tantangan seperti mereka yang pernah gagal.
Satu hal yang pasti, sejarah selalu punya tempat untuk mereka yang berani mencoba. Dan Alexander-Arnold, tampaknya, siap menuliskan namanya di halaman selanjutnya. Liverpool, sebuah kabar gembira datang bagi para pendukung Liverpool. Mohamed Salah dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya dengan The Reds hingga 2027. Keputusan ini sekaligus mengakhiri spekulasi panjang tentang masa depannya yang sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Arab Saudi. Menurut laporan dari Foot Mercato, Kamis, 3 April 2025, bintang asal Mesir itu akan menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun. Meski detail gajinya belum terungkap, kesepakatan ini disebut telah memenuhi keinginan Salah. Sebelumnya, masa depan Salah di Anfield menjadi tanda tanya besar. Kontraknya bersama Liverpool sejatinya akan berakhir pada musim panas ini, dan berbagai rumor menghubungkannya dengan kepindahan ke Liga Arab Saudi. Al-Ittihad dikabarkan sangat menginginkan jasa winger 32 tahun tersebut, namun, dengan kontrak baru ini, Salah menegaskan komitmennya untuk terus berseragam merah. Ia masih memiliki ambisi besar untuk membawa Liverpool meraih lebih banyak trofi. Sejak bergabung pada 2017, Salah telah menjadi bagian penting dalam kesuksesan tim, membantu The Reds menjuarai Liga Champions dan mengakhiri puasa gelar Liga Inggris selama 30 tahun. Musim ini, Liverpool tengah dalam posisi yang sangat kuat dalam perburuan gelar Premier League. The Reds unggul 9 poin dari Arsenal dengan 1 laga di tangan, membuat mereka berada di ambang meraih trofi Liga Inggris untuk kedua kalinya dalam 5 tahun terakhir. Dengan kepastian masa depan Salah, Liverpool kini bisa fokus penuh mengejar kejayaan di berbagai kompetisi. Apakah Salah akan kembali menjadi pahlawan di ujung musim ini? Para penggemar The Reds tentu berharap demikian. Liverpool